Oke baik, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang mana itu laga kemarin malam itu sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik, dimana Indonesia sangat sempurna. Oke, kemarin di overgoal. Dimana untuk laga malam hari ini saya membahas sekitar ada 6 laga liga-liga top Eropa. Oke baik, langsung saja untuk laga ini saya membahas pertandingan dari Liga Belgia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Eupen menghadapi tim tamu Sporting Leroy ya. Terlihat dari 5 laga terakhir, Eupen ini hanya mampu meraih satu seri dan 4 laga berikutnya menelan kekalahan, sedangkan tim tamu Sporting Glory dari 5 laga terakhir mampu meraih 2 kemenangan, 2 seri, dan 1 kekalahan. Dari lineup pemain, Eupen sudah dipastikan ada satu pemain mereka tidak akan bermain dan 3 pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan Glory ada 2 pemain. Nah, dari peringkat sementara ini masih berada di papan bawah, jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri, untuk laga Eupen menghadapi Sporting Leroy berekomen berada di rumah Eupen menahan handicap. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Queen Park Rangers menghadapi Leeds United dari lanjutan English Championship ya. Dari lineup pemain, Queen Park Rangers 3 pemain tidak akan bermain, sedangkan Leeds ada 2 pemain. 5 laga terakhir untuk tuan rumah Queen Park Rangers, dari 5 laga mampu meraih 2 kemenangan, 1 seri, dan 2 laga berikutnya menelan kekalahan. Sedangkan Leeds dari 5 laga terakhir memang sama, 2 kekalahan, 1 seri, 2 kemenangan. Dari peringkat sementara ini cukup jauh, di mana Queen Park Rangers itu masih tertahan di peringkat 18, sedangkan tim tamu Leeds berada di peringkat 2. Power handicap di laga ini saya katakan memang sangatlah rendah. Jadi untuk laga ini rekomen berada di tuan rumah Queen Park Rangers menahan handicap. Selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Montpellier menghadapi tim tamu Nantes ya, dari lanjutan Prancis Liga 1. Untuk laga ini dari lineup pemain untuk tuan rumah Montpellier ada sekitar 4 pemain tidak akan bermain, sedangkan tim tamu Nantes ada 5 pemain. Terlihat dari performa 5 laga terakhir untuk tuan rumah Montpellier, dari 5 laga mampu meraih 3 kemenangan, 1 seri, sedangkan 5 laga terakhir Nantes hanya mampu meraih 2 kemenangan saja. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Montpellier berada di peringkat 12 dengan meraih 36 poin dari 30 laga, sedangkan Nantes berada di peringkat 14 sementara dengan meraih 31 poin dari 30 laga. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri saat melihat forma Nantes dan handicap ini cukup menonjol berada di Nantes menahan. Oke baik, berikutnya kita membahas pertandingan dari Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Bochum yang akan menghadapi tim tamu Hoffenheim. Dari lineup pemain untuk tuan rumah Bochum di laga ini sekitar ada 8 pemain mereka yang akan absen karena memang mengalami cedera dan lain-lain ya. Sedangkan Hoffenheim di laga ini hanya 4 pemain saja. Terlihat dari 5 laga terakhir untuk tuan rumah Bochum hanya mampu meraih 2 seri saja dan 3 laga berikutnya selalu menelan kekalahan. Sedangkan Hoffenheim dari 5 laga terakhir 2 kemenangan, 3 kekalahan dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Bochum ada di peringkat 16 dengan meraih 27 poin, memiliki poin yang sama dengan Mainz ya. Jadi di laga ini jika meraih kemenangan ataupun imbang, mereka akan keluar dari zona Reds ya. Sedangkan untuk Hoffenheim masih tertahan di peringkat 9. Jadi untuk laga ini rekomen cenderung di overgoal. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Real Sociedad akan menjamu tim tamu Real Madrid. Di laga ini tim yang diunggulkan Sociedad mengepur handicap mencapai setengah handicap ya. Lineup pemain di laga ini Sociedad sekitar ada 5 pemain mereka tidak akan bermain di laga ini. Sedangkan Real Madrid ada 3 pemain dan 2 pemain berikutnya masih diragukan. Terkait dari 5 laga terakhir untuk tuan rumah Sociedad mampu meraih 3 kemenangan dan 2 seri. Real Madrid dari 5 laga terakhir 1 seri dan 4 kemenangan. Dari peringkat sementara Sociedad masih tertahan di peringkat 6, sedangkan Real Madrid berada di puncak klasemen dari La Liga Spanyol. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri masih cenderung berada di Sociedad menahan handicap. Oke, next berikutnya memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan dari Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Frosinone menghadapi tim tamu Salernitana. Jadi untuk laga ini dari lineup pemain, 1 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah Frosinone. Sudah dipastikan ada 1 pemain saja. Sedangkan 4 pemain berikutnya masih diragukan. Sedangkan untuk format tim tamu Salernitana ini adalah 5 pemain mereka akan absen dan 2 pemain berikutnya diragukan. Terlihat dari forma 5 laga terakhir untuk Frosinone, dari 5 laga mampu meraih ini dari 5 laga tidak begitu baik ya, karena 4 seri 1 kekalahan, sedangkan Salernitana 1 seri dan 4 kekalahan.
Jadi untuk laga ini melihat dari peringkat sementara adalah pertandingan papan bawah sana merah. Jadi untuk laga ini masih berada di Frosinone mengepur handicap atau win, untuk analisis skor masih di under goal. Oke, itu dia mengenai dari 6 laga yang sudah saya bahas. Kemudian untuk lebih lanjut di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.